Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran hari ini berjudul kemerdekaan aktif. Bagaimana kita dapat benar-benar merdeka dari belenggu dunia dan kuasa gelap? Ini suatu pertanyaan yang menarik. Jawabnya adalah tergantung dari kemauan kita. Tuhan telah memberi berbagai fasilitas yang kita butuhkan untuk merdeka dari belenggu dunia dan kuasa gelapnya. Saudara, berbagai fasilitas itu adalah penebusan Roh Kudus, kebenaran, dan penggarapan melalui setiap peristiwa. Penebusan adalah kematian Yesus di kayu salib untuk mendamaikan setiap orang percaya dengan Allah. Jadi saudara, melalui penebusan ini orang percaya secara de jure dilepaskan oleh Allah dan ditawan iblis. Inilah kemerdekaan pasif. Ini kemerdekaan yang dikerjakan Allah tanpa intervensi manusia di dalamnya. Kemudian orang percaya yang telah menerima penebusan Kristus atau dimerdekakan oleh Allah diberi Roh Kudus untuk menuntunnya memahami segala kehendak Allah Bapa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Injilnya. Kebenaran Injil yang ditulis dan diwariskan secara turun-temurun memuat firman Allah yang mengubah paradigma orang percaya. Dan pada akhirnya, saudara, Tuhan menyempurnakan orang percaya yang telah menerimanya secara de jure. Belajar kebenaran dan dipimpin oleh Roh untuk masuk dalam penggarapan setiap hari. Melalui penggarapan tersebut, orang percaya belajar untuk memahami pikiran dan perasaan Allah serta menjadi serupa dengannya. Seluruh fasilitas ini tentu tidak boleh direspon dengan pasif. Kita harus menggunakan kehendak kita dengan kuat dan tegas dan berkomitmen bahwa kita mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, iblis sering menipu kita dengan kepastian. Iblis sering menipu kita dengan kepasifan. Dengan kepastian yang pasif, sehingga kita tidak menguatkan hati untuk memandang Tuhan. Iblis mengisi pikiran kita dengan berbagai sampah atau segala keinginan dan ambisi pribadi yang sama seperti anak-anak dunia, sehingga kita tidak menggunakan kebebasan kita bertindak dan mengambil keputusan. Iblis mengirik orang percaya untuk memiliki pikiran bahwa ketika mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara proklamatif, maka keselamatan telah terjadi. Jadi iblis menggiring orang percaya untuk memiliki pikiran bahwa ketika mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara proklamatif, maka keselamatan sudah terjadi. Akibatnya mereka menjadi pasif dan tidak memiliki geliat yang ideal untuk mengubah dirinya. Banyak manusia yang tidak jelas Allah perjalanan hidupnya disebabkan oleh kepastian ini. Saudara-saudara, tidak jarang kita jumpai anak-anak Allah yang memohon bimbingan Tuhan, memohon arah untuk memulihkan kehidupannya, tetapi tidak pulih-pulih, sebab mereka tidak melangkah sama sekali. Tuhan menghendaki kita melangkah dulu, maka pemulihan akan menyertai langkah kita. Penting untuk diingat saudara, bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu bagi kebaikan orang yang mengasihi Tuhan. Kita harus melangkah mengasihi Tuhan dalam tindakan konkret, maka Tuhan akan memenuhi bagiannya untuk menolong kita. Saudara-saudara, kita mengerjakan keselamatan katergaseste, Tuhan yang mengerjakan atau memberi energon, memberi energi. Bukan Tuhan yang mengerjakan keselamatan tersebut. Tuhan hanya memberi energon, Tuhan hanya memberi energi, memberi kemampuan, memberi fasilitas, memberi sarana. Namun orang percayalah yang mengerjakannya. Jadi saudara-saudara, kemerdekaan pasif adalah kemerdekaan yang kita terima dari Yesus yang membuat kita memiliki potensi untuk selamat dan dikembalikan ke rancangan semula. Ini juga sudah dapat dikatakan sebagai sebuah kemerdekaan, tetapi ini adalah kemerdekaan pasif. Kemerdekaan ini kita terima hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Namun, kemerdekaan pasif ini harus dilanjutkan pada proses selanjutnya. Apa itu? Ya, ini memperjuangkan kemerdekaan aktif, ya, dari pasif ke aktif. Adapun kemerdekaan aktif adalah kelepasan dari ikatan-ikatan dosa, buah dari pergumulan pribadi dengan pimpinan Roh Kudus. Di sini seseorang yang diperbarui secara cara berpikirnya oleh kebenaran Injil dan Roh Kudus harus bergumul, ya, karena aktif, harus bergumul mengenakan kebenaran yang telah dipelajari dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, pergumulan pribadi inilah yang membuat kita semakin merdeka dari ikatan dosa tersebut, ya, dan memperoleh mahkota surgawi atau kemuliaan bersama Yesus. Kemerdekaan aktif adalah sebuah perjuangan. Namanya juga aktif, ya. Jadi harus berbentuk sebuah perjuangan yang sifatnya terus-menerus sampai Tuhan datang kembali. Kita tidak boleh dan tidak bisa berhenti dari perjuangan ini. Kemerdekaan aktif menuntut kesungguhan dan konsistensi kita. Saudara-saudara, seseorang yang memiliki kemerdekaan aktif dapat ditandai dengan hal-hal ini, yaitu ia semakin hidup tidak bercela. Ya, maksudnya ia menjaga dirinya tidak tercemar oleh dosa atau kesalahan yang dapat melukai hati Tuhan. Kemudian ia akan semakin menikmati damai sejahtera Allah karena memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Orang yang hidupnya bercacat celah dan tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah tidak mungkin memiliki damai sejahtera dari Allah. Pada akhirnya, orang-orang seperti ini akan menaruh harapnya pada hari kebangkitan. Karena orang-orang seperti ini memiliki hak penuh masuk dalam kerajaan surga dan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Ya. Jadi, orang yang memiliki kemerdekaan aktif inilah akan menjadi orang-orang yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kematian bukan lagi menjadi suatu hal yang menakutkan dan penuh ketidakpastian. Kematian menjadi sesuatu yang pasti dan penuh dengan pengharapan. Seluruh tanda ini hanya tampak pada mereka yang sungguh hidup dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan aktif. Sola Gracia.